Saya sangat setuju dengan keputusan Presiden Joko Widodo untuk membatalkan ujian nasional tahun 2020 ini. Karena memang situasi di lapangan tidak kondusif dan dengan adanya sekitar 8 juta peserta didik yang mengikuti ujian nasional berbasis komputer, itu sangat berpotensi penyebaran massal virus corona seandainya protokol pencegahan virus corona tidak dilaksanakan dengan baik. Maka demi keselamatan jiwa anak-anak Indonesia dan juga keselamatan guru dan tenaga kependidikan, saya setuju apa yang sudah diputuskan Presiden Joko Widodo untuk membatalkan ujian nasional berbasis komputer tahun 2020. Praktek ujian nasional saat ini meskipun sudah cukup dapat menunjukkan objektivitas pengetahuan siswa, tetapi sebenarnya tidak memiliki banyak manfaat dalam konteks sistem pendidikan saat ini. Selain tidak menentukan kelulusan, juga tidak dapat dipakai sebagai syarat masuk perguruan tinggi, sehingga menurut saya lebih baik ujian nasional dengan model yang seperti ini itu dibatalkan atau ditiadakan karena tidak memotivasi siswa di dalam proses pembelajaran. Langkah pemerintah untuk meniadakan UN pada tahun ini sudah cukup tepat karena situasi kondisi pandemi wabah COVID-19 dan situasi yang kurang mendukung proses pembelajaran di berbagai daerah, dan bahkan kami dari BSNP menerima penundaan, surat penundaan permohonan penundaan ujian nasional itu hampir di 16 provinsi. Maka untuk meniadakan ujian nasional pada tahun 2020 ini saya rasa merupakan sebuah keputusan yang sangat tepat, dan itu sesuai juga dengan rekomendasi dari BSNP kepada pemerintah yang suratnya sudah kami kirimkan kepada Mendikbud pada hari Senin 23 Maret 2020 yang lalu. Kami, Badan Standar Nasional Pendidikan, mengusulkan pembatalan UN karena minggu lalu kami, tim dari Badan Standar Nasional Pendidikan, sudah turun ke lapangan untuk memantau dan memonitor ujian nasional berbasis komputer untuk SMK, dan kami menemukan memang di lapangan itu terjadi situasi yang berubah begitu cepat karena pandemi coronavirus COVID-19 ini. Karena itu di beberapa tempat mereka mengusulkan penundaan, dan ketika kami pertimbangkan demi keselamatan anak-anak Indonesia, maka kami BSNP mengusulkan ujian nasional tahun 2020 ini dibatalkan, bukan ditunda. Dengan pertimbangan kalau ditunda, kami menghitung waktu tidak ada kemungkinan untuk melaksanakannya sebelum pergantian tahun ajaran baru. Karena itu alasan utama kenapa kami ingin membatalkan ujian nasional. Sebenarnya ujian nasional yang saat ini dilakukan sudah cukup efektif mengukur objektivitas kinerja dan pembelajaran peserta didik. Mengapa? Karena ujian nasional berbasis komputer saat ini itu sudah bisa menunjukkan tingkatan integritas yang bagus. Dan tentu saja karena berbasis komputer tidak bisa dibocorkan, tidak bisa dimanipulasi, dan tidak bisa katakanlah memperkecil kecurangan-kecurangan. Sehingga sebenarnya dari segi pelaksanaannya sendiri ujian nasional itu sudah cukup efektif menilai apa yang sungguh-sungguh diketahui dan dipelajari oleh peserta didik. Yang menjadi masalah adalah bahwa UN ini tidak memiliki banyak manfaat bagi peserta didik karena tidak dipakai sebagai syarat kelulusan, tidak dipakai sebagai syarat masuk perguruan tinggi, dan itulah yang kemudian membuat peserta didik itu tidak memiliki motivasi untuk belajar. Mereka tidak sungguh-sungguh serius. Terkait ujian nasional masa depan, kami memiliki beberapa catatan kritis terhadap usulan yang disampaikan Mas Menteri terkait dengan asesmen kompetensi minimum. Karena menurut saya, asesmen kompetensi minimum yang didesain itu memberikan nilai rapot pada satuan pendidikan, dan itu pun terbatas pada literasi dan numerasi. Karena itu, apa yang dilakukan, seandainya pun itu dilakukan secara populasi, itu belum memenuhi kriteria dari Undang-Undang Sisdiknas pasal 58 ayat 2 yang menyatakan bahwa satuan peserta didik, satuan pendidikan, program dilakukan evaluasi secara mandiri oleh lembaga yang independen, mandiri, secara terus-menerus dan berkelanjutan. Asesmen kompetensi minimum menurut saya masih menilai satuan pendidikan saja, tetapi belum menilai kualitas peserta didik berdasarkan standar kompetensi lulusan yang ingin dicapai. Sehingga
konsep asesmen kompetensi minimum menurut saya tidak dapat menggantikan ujian nasional yang digagas selama ini. Masukan saya untuk pemerintah ada 3. Pertama, pemerintah perlu memperhatikan bagaimana proses kenaikan dan kelulusan peserta didik di tengah wabah COVID ini. Karena saya melihat situasi ini akan berjalan lebih lama sehingga nanti proses belajar di rumah itu akan lebih panjang. Karena itu harus jelas bagaimana kenaikan dan kelulusan siswa itu diatur dan bagaimana proses pembelajaran di satuan pendidikan itu diatur. Dengan ditiadakannya ujian nasional, ada permasalahan dengan pendidikan kesetaraan. Artinya pemerintah harus mempertimbangkan bagaimana proses pendidikan kesetaraan ini didesain tanpa ada ujian nasional sekaligus tanpa merugikan peserta didik. Dan yang ketiga, dalam proses pembelajaran karena persoalan COVID 2019 ini, sekolah-sekolah harus memastikan bahwa para guru dan satuan pendidikan dan juga peserta didik sungguh-sungguh mempergunakan waktu secara efektif untuk belajar di rumah, sehingga ini bukan masalah, ini bukan liburan, ini bukan jalan-jalan, tetapi bagaimana kita sungguh-sungguh bekerja saat ini belajar dari rumah untuk kebaikan hidup kita dan perkembangan diri kita masing-masing. Untuk para siswa di seluruh Indonesia, saya berharap kalian sungguh-sungguh dapat belajar di rumah dengan baik. Tanya pada orang tua, kalau tidak gunakan saluran internet bila ada, dan bila sekolah kalian beruntung ada model pembelajaran berbasis online, gunakan itu semaksimal mungkin. Kalau kalian itu tidak memiliki jaringan online dan lain-lain, tetaplah belajar karena ini saatnya negara memberi kepercayaan kepada peserta didik untuk belajar di rumah, karena ini juga belajar bagaimana kita bersolidaritas, bagaimana kita belajar menjaga keselamatan kita, dan dengan tinggal di rumah dan belajar secara tekun, kita sudah mampu membantu perkembangan dan kemajuan bangsa ini di masa depan.